Banyak yang terkejut kemarin ketika Pak Purbaya dalam rapat kerja di Komisi 11 itu menyatakan bahwa ada orang dalam yang membocorkan info. Ini orang dalam dari Kementerian Keuangan bahwa APBN kita itu hanya bertahan 2 pekan saja kalau harga minyak tidak dinaikkan. Kan sekarang harga minyak tidak dinaikkan oleh pemerintah, terutama yang subsidi ya, dan juga yang di bawah RON 98 dan 95 itu. Nah, tetapi pada saat yang bersamaan Pak Purbaya juga menyatakan bahwa APBN kita kuat. Bahkan sudah dirancang kalau sampai harga minyak di pasaran dunia itu $100 per barrel. Nah, apakah benar seperti itu? Apalagi kemudian sekarang Pak Purbaya kemarin menyatakan bahwa penerimaan pajak naik dan sebagainya. Nggak apa-apa, kita uji data-datanya seperti apa. Dan saya ajak Anda untuk bergabung dengan pengamat fiskal dari Bright Institute, Awalil Rizky. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Hersulu. Ya, ini saya ngeri-ngeri sedap juga dengar Pak Purbaya ngomong, karena kok orang dalam yang membocorkan. Apa maksudnya gitu? Masa iya sih orang dalam itu ingin melakukan sabotase? Kan enggak. Mereka ini kalau orang dalam ini pasti birokrat yang sudah lama puluhan tahun ada di Kementerian Keuangan, jauh lebih lama dari Purbaya. Dan tentu saja kalau soal pemahaman fiskal mereka pasti juga lebih paham dari Purbaya, begitu ya, secara teknis loh ya. Ya di mana-mana anak buah itu kalau teknis lebih paham dari bos, secara itu teknis. sebetulnya Okay. Nah, saya ingin mengkonfirmasi pada Anda, seperti apa sih datanya? Benar nggak omongan-omongan dari Purbaya tadi? Tapi tentu datatif ya, jangan nanti kita dianggap tukang pengamat nakut-nakutin ya. Iya, makasih Pak Purbaya. Ini memang menarik ya. Banyak sudut pandang dari media terhadap kejadian di mana sebetulnya ini belum APBN kita, Mas. Belum pengumuman resmi dari Kementerian Keuangan, kan tiap bulan ada pengumuman realisasi. Ya, itu belum. Mungkin jadi angka defisit 240 triliun itu juga belum resmi itu ya? Ya, mestinya nanti akan segitu, tetapi secara resmi bukanlah pengumuman kepada publik. Karena Kementerian Keuangan itu tiap bulan mengumumkan. Ini adalah informasi Pak Purbaya di hadapan rapat kerja dengan DPR di Komisi 11. Yes. Tapi kebetulan kan ada slide-nya itu, wartawan kan ya kalau sudah begitu udah dia newsmaker kan mereka. Dan kebetulan rapatnya terbuka, jadi nggak salah juga. Nah, banyak sudut pandang dari media sesuai dengan mereka lah, tangkapan mereka apa. Salah satunya yang tadi bahwa memang dalam kesempatan itu saya bilang ini ada ya, ibaratnya ngawur lah, ada anak buah saya yang ngawur bocorin. Tapi di sisi yang banyak lagi berita adalah klaim-klaim tentang kinerja yang sangat baik, kinclong. Silahkan ini mungkin kita cari. Nyaris semuanya itu dia. Jadi bahwa mengapa pendapatan segini selama 3 bulan. Ini pendapatan meningkat pesat. Ini belanja kok pesat juga. Enggak, kalau ini memang direncanakan begitu supaya rata tiap bulan sampai akhir tahun. Enggak seperti zaman dulu. Jadi belanja besar, pendapatan juga besar. Itulah kira-kira ya. Besar, lalu defisit. Lah ya memang APBN kita didesain untuk defisit, memang rencananya defisit. Ya yang seperti itulah. Semua yang dikatakan dia itu kalau tidak dipelototi ya, dicermati dalam time series data 5 tahun kah, 10 tahun kah, itu pernyataan yang benar karena perbandingannya dengan tahun lalu. Padahal tahun lalu itu adalah kinerja terburuk APBN. Nah, kan jadi gitu loh. Jadi kalau orang tahun lalu itu kan periodenya Pak Prabowo ya, tahun lalu itu ya. Bukan, iya sudah benar. Jadi sudah, tapi memang menterinya bukan dia. Yes. 3 bulan itu belum dia. Tapi maksudnya cara menyajikan, misalnya Mas Hersulu naik tangga, saya sudah sampai ke tangga 15 sekarang. Padahal sebelumnya turun 5. Artinya sebenarnya ketika Anda naik itu harus dikurangi, itu namanya low base effect, Mas. Itu biasa. Tidak salah. Jadi misal tadi sebelum kita ke pernyataan beliau ada yang bocorin, itu disebut pendapatan negara ini luar biasa, naik 10,5%. Jadi 3 bulan sekarang dengan 3 bulan tahun lalu sama-sama 3 bulan itu naiknya 10,5%. Itu kan luar biasa kenaikannya. Artinya ekonomi sehat, pajak sehat. Nah, yang tidak terungkap atau tidak terungkap, sebenarnya tidak terungkap juga, tapi beliau tidak menggarisbawahi. Kalau saya pengamat kan harus garis bawahi. Itu karena tahun lalu kerendahan. Tahun lalu tuh selama 3 bulan kontraksi, turun
dibandingkan tahun 2024. Jadi kan kalau sudah turun, naik itu ngitungnya kan dari tahun lalu tuh. Ya. Maka naik 10,5% seolah-olah heboh. Iya. Kalau kita ambil Itu yang tarik sebut 10 apa? tahun. Year on year ya, ngitungnya gitu ya. Nah, year on year. Kenapa 10,5 tahun itu dibandingkan dengan tahun selain tahun lalu, dia lebih rendah dari 23, 22, 21. Jadi dia di 10 tahun terakhir bukanlah pertumbuhan ekonomi yang kinclong. Yang kedua, kemudian nilainya 574,9 triliun. Wah, kan ngeri kan? 3 bulan sudah dapat segitu. Nah, sementara tahun lalu baru 520, Mas. Jadi lompat, ya temanya tadi disebut naik kan. Tetapi nanti dulu, kalau dibandingkan 23 dan 24, ini lebih rendah. Loh, bagaimana mungkin di tahun 2026 selama 3 bulan lebih rendah dari tahun 2023 dan 2024? Normalnya pendapatan itu naik, normalnya. Nah, berarti ini kan belum pulih seperti tahun 23 dan 24. Itu pendapatan. Lalu belanja kenapa sampai 815? Naiknya nggak tanggung-tanggung, 31,4%. Ini langka 3 bulan naik segitu. 3 bulan terhadap 3 bulan tahun sebelumnya. Alasannya nih, ngelesnya nih menurut saya. Karena memang saya tahun ini 2020 ini merencanakan belanja nggak di pol di 3 bulan terakhir. Oktober, November, Desember. Tapi saya ratakan dari Januari, udah dari bulan kemarin udah ngomong begitu. Ya, masuk akal kan. Tetapi masuk akal sebagai narasi. Kalau orang kayak saya lihat lagi, apa sih yang naik? Nah, ternyata salah satu penyebab utama melonjak itu adalah MBG, Mas. Ingat, tahun 2025 itu selama 3 bulan, MBG itu baru mulai itu. Baru ngabisin 1-2 triliun. Sekarang, kemarin di rapat tidak diinformasikan. Nah, tapi saya berhitung dari bulan lalu selama 2 bulan 40. Anggap aja masih sama kecepatannya, berarti kan 60. Berarti 815 itu kurangi 60 dulu. Kemudian saya juga melihat bunga berapa. Memang tidak diutarakan, tapi ini mungkin teknis ya. Tapi orang pengamat seperti saya, dari info itu saya bisa ngitung bunga. Nah, berarti 3 bulan ini bayar bunga juga tinggi. Mengapa? Bukan karena kesalahan Pak Menkyu, kita juga harus fair. Karena memang jadwal bayar bunganya itu udah ketat. Nah, kalau di MBG ditambah bunga, ditambah bansos, Mas. Ya, tahun lalu 620, tahun ini sebetulnya kalau apple to apple bukan 815, ya sekitar 700 saja. Artinya, kenaikan belanjanya itu normal. Apa yang diklaim sebagai meratakan belanja itu, ya belum ada hasil. Ya gimana? Kalau 3 bulan tuh ada yang proyek baru tender, ada nggak mungkin. Jadi ya memang lebih tinggi, tapi lebih karena MBG dan bunga. Jadi tidak seheboh itu by desainnya. Yang ketiga, defisit tadi. Defisit 240 triliun itu ya sesuai rencana, karena rencananya 689. Jangan begitu juga 689 ke setahun. Bandingnya kan dengan tahun sebelumnya. Dengan tahun lalu yang hanya 99,8. Bandingannya harus sama-sama 3 bulan, jangan setahun. Nah, yang menarik 22, 23, 24 masih 3 tahun. Itu surplus kalau 3 bulan. Kalau baru 3 bulan itu surplus. Tapi saya ingatkan tadi karena belum ada MBG waktu itu. Ya kira-kira gitulah. Maka dari cara melihat ini, saya tidak ingin mengatakan bahwa ini realisasi 3 bulan buruk. Tidak, realisasi 3 bulan ini biasa saja. Nggak bagus dari sisi juga. Nggak bagus dari sisi agregatnya. Dan belum pulih bahkan dalam hal pendapatan seperti jangan 2025, seperti 23, 24. Belanja pun bukan karena belanja yang mendorong perekonomian. Itu kan maksudnya begitu diratakan tuh biar ekonomi tumbuh. Tapi lebih karena MBG dan bayar bunga utang. Kan beda nih. Nah, lalu ada isu kan ditanggapi dia. Ini juga menarik. Ngapain juga kita kalau dia tidak ngomong ada yang bilang 2 minggu itu malah nggak tahu kan. Yang soal bahwa APBN kita habis. Saya punya banyak kawan di dalam. Nggak ada tuh. Nggak diberitahu mereka. Artinya ini malah orang ngerasani kita, menjelekin kita. Kita omongin, orang yang nggak dengar itu malah dengar semua. Nah, masuk ke substansi. Bener nggak APBN tahan 2 minggu? Sebenarnya di orang yang informasi ini terlepas siapapun yang memberi, ada benarnya, ada salahnya. Benarnya di mana? Benarnya itu adalah kalau tidak melihat
SAL, Mas, tidak melihat duit di brankas, Sisa anggaran hanya ya. melihat duit keluar masuk nih, pendapatan sekian, belanja sekian, cari utang sekian. Sampai Maret ini 3 bulan, itu memang kita cari utangan agak susah dibandingkan tahun-tahun lalu. Di mana datanya? Yang disebut pembiayaan anggaran itu. Jadi pemerintah selama 3 bulan ini relatif tidak sebanyak biasanya mencari utang dibandingkan kebutuhannya ya. Apakah itu baik? Baik kalau memang direncanakan tidak banyak-banyak utang. Buruk kalau sudah cari utangan tapi belum dapat. Itu di forum DPR itu nggak diberi penjelasan. Saya klaim saja di sini karena saya melototi lelangnya. Kan lelang ada info sendiri tuh. Lelangnya mulai kurang diminati. Jadi kan tidak begitu juga. Terus defisit yang dibilang by design ini adalah defisit terlebar, terbesar selama belasan tahun ini. Baik secara nominal maupun secara persentase atas PDB. Nah, kalau utang kan suka diomongin persentase atas PDB, defisitnya kadang-kadang disamarkan 0,93%. 3 bulan loh. 3 bulan kalau lama ya. Nah, bandingannya harus sama-sama 3 bulan. Ini lebih buruk dari 2025, Mas. 2025 itu baru 0,14%. Nah, kembali ke isu 2 minggu tadi. Kalau berdasarkan ini, ya memang nggak seperti biasanya, nggak gampang. Pendapatan naik, tapi belanjanya naik lebih cepat. Berarti kan duitnya tipis nih. Terus ngutang untuk menutupi. Ngutangnya juga nggak sebanyak biasanya, kan tipis. Sementara kan bisa dihitung tiap bulan itu operasional seperti apa. Maka ini kurang. Jadi dari sisi ini informasi 2 minggu atau sebulan itu benar. Lazimnya berapa? Ini penting kan? Tidak pernah diumumkan pemerintah. Mestinya minimal sebulan, Mas. Tanpa bicara SAL ya. Yang paling aman itu 2 bulan. Kenapa pemerintah suka ngutang duluan? Namanya front loading. Karena biar ngaman kan. Masa mau bayar gaji pegawai ngutang-ngutang dulu. Ngutangnya sudah sebulan sebelumnya, 2 bulan. Maka dari sisi ini info itu secara arah benar. Ini tidak seperti biasanya. Pemerintah cash flow-nya terganggu karena pendapatannya kalah jauh dari belanjanya dan ngutangnya nggak sesuai yang diharapkan. Nah, tetapi salah omongan ini kalau ngingat pemerintah tuh punya duit di brankas. Nah, duit tahun-tahun yang lampau namanya saldo anggaran lebih. Berapa nilainya saldo anggaran lebih ini? Belum ada pengumumannya, tapi dia keperucut, istilah saya keperucut ya. Bilang 420 triliun. Dari mana hitungan 420? Publik belum tahu. Tahun lalu 2024 itu kita 457, Mas. Kemudian kemarin setahun ketambahan 48, ya berarti kan 500-an. 500-an ya, dari sisa anggaran lebihnya aja 500-an. Ada tetapinya, Mas. Tetapi dipakai di tahun 2025. Oh, jadi sisanya sebanyak 80-an triliun. Belum diumumkan. Belum diumumkan. Nah, jadi 420. Itu gunanya Mas Hesu podcast sama saya biar diberitahu. Ya itu dia. 420. Jadi 420 itu benar per 31 Desember. Nah, tapi kita harus ingat selama ini itu memang benar. Selama ini itulah namanya cash buffer, Mas. SAL itu, dan itu benar Pak Purbaya menjelaskan itu. Jadi kalau tadi pendapatan belanja mismatch, ngutang belum ketemu, belum ini, ya boleh dipakai ini selama dalam tahun anggaran, nggak boleh ngelewati tahun anggaran. Kalau melewati di bener-beneran ini pakai sementara, apa istilahnya, minjem aja, bukan dipakai beneran, dipinjam untuk dipakai sepanjang tahun aja. Karena kalau pakai beneran itu harus persetujuan DPR. Kembali ke sini, kalau berdasarkan itu ya aman kan. Tapi ingat, kita juga punya info. Loh, 300 triliunnya sudah ditaruh di bank kan? Ingat nggak? Oh iya, yang iya, sisa iya. Sudah, makanya Pak Purbaya bilang, yang tersisa di BI 120. Dan yang di bank itu saya bisa ambil sewaktu-waktu. Mari kita tabrakan dengan ide 6 bulan yang lalu. Loh, kalau memang mau diambil sewaktu-waktu, ngapain ditaruh di bank? Nanti banknya sudah minjemin, nanti bikin susah bank kan? 2 kali ya dulu, itu ya, ada pertama 200, yang kedua 100 ya, kalau tidak salah angkanya gitu ya. Ya, 75 dulu, ditarik lagi 75, tetap 200, tambah lagi 100. Tapi kan opininya waktu ngasih 275 yang awal itu, ini untuk menggerakkan sektor real, itu duit nganggur. Dia sendiri yang ngomong duit nganggur. Sekarang, enggak, kita punya duit ini kan menurut saya nggak konsisten penjelasan ini, karena dari awal tadi benar. Kalau orang-orang di kementerian tahu
Yang namanya SAL itu cash buffer, Mas. Ya situasi sulit begini kepakai. Ini nanti yang jadi masalah di bank diambil kan terganggu juga banknya tuh nanti. Tapi untuk menjawab tadi tidak benar juga untuk 2 minggu. Berarti kalau pakai 420 itu bisa dipakai semua untuk dipinjam ya, bukan dipakai. Itu ya pemerintah 2 bulan ke depan tahan. Tetapi tadi kan duitnya kan ada di bank tuh. Ya. Terus yang kedua ada lagi, menurut saya dia bilang 120 masih di Bank Indonesia. Itu juga harus ada penjelasannya. SAL itu tidak seluruhnya di Bank Indonesia sebenarnya, meskipun mayoritas di sana. Tapi barang sekitar 100-an triliun, Mas, itu nggak di sana. Di mana coba? Laporan dari rumah sakit, BLU ya, mana-mana badan-badan pemerintah yang melaporkan ada sisa duit, itu tetap di sana. Ya itu nggak banyak sih, sebutlah 50-60 triliun. Dan SAL itu boleh dipinjamkan, Mas. Kemana coba? Dipinjamkan BUMN. Pertamina lagi sulit, beliau dipinjami dari itu. Pinjaman jangka pendek ya. Jadi publik tidak tahu karena memang nanti pas tutup buku nggak ada itu. Nah, kita tidak tahu 120 triliun kata Purbaya itu ada di BI atau tersebar. Nggak, kalau saya yakin tidak, karena saya baca laporan keuangan pemerintah pusat yang tahun lalu itu biasa, bukan soal salah. Nah, maksud saya informasi tentang ini tadi 2 minggu itu tidak memperhitungkan SAL. Ya, kalau memperhitungkan SAL, seandainya SAL tuh fair langsung bisa dipakai, itu bisa 2 bulan segitu itu. Ini asumsi tidak ada ngutang ya, hanya pendapatan belanja biasa gitu. Nah, lalu tetapi SAL-nya ini sedang berada di bank 300. Kalau diambil, kita harus memikirkan komplikasinya. Banknya bisa pontang-panting. Kalau saya jadi bank, kenapa lu ngasih? Mending nggak usah dipinjemi kalau tiba-tiba ditarik. Sampai di situ dulu, saya ingin mendalami ini menarik ya, karena sekarang ini kan berkembang wacana satu bahwa pemerintah itu kan berarti masih punya duit banyak, yang Anda tadi sebutkan SAL itu dengan tidak menaikkan harga BBM. Sementara negara-negara lain yang katanya cadangan BBM-nya saja itu lebih bagus dari kita, tapi kemudian sudah menaikkan harga BBM dan juga antrian panjang. Di Indonesia kan enggak, berarti kan bagus pemerintahan dan itu satu. Yang kedua, saya membaca pernyataan dari mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir yang sekarang juga ini kan dia orang Gerindra juga, yang dia menyatakan sebenarnya kita tuh punya banyak sumber daya alam yang sekarang kita dapat windfall. Jadi itu penjelasannya, katanya bukan SAL. Kalau Anda tadi menyebut SAL. Nah, mana yang benar ini? Apakah memang betul-betul seperti pemerintah sekarang confidence dengan APBN-nya sehingga berani menahan harga BBM tidak naik, atau seperti tadi yang Anda bilang udah bantah 2 minggu enggak lah, tapi Anda hitung 2 bulan. Tapi 2 minggu 2 bulan kan sama-sama seremnya kan gitu. Mas, itulah kelebihannya angka ya. Angkanya benar. Tapi kan orang bisa membaca dari sudut pandang yang berbeda. Ya ini kayak teori lama lah di logika. Kalau isi gelas itu setengah, ini bilang masih setengah. Kalau yang kritik itu sudah setengah, kan bisa begitu. Nah, karena itu pentingnya, ya saya tidak ingin nanti dikira nyombong. Maksud saya orang-orang seperti saya ini kan diperlukan untuk melihat cara membaca yang beda, kan begitu. Jadi saya tadi, misalnya sudah saya contohkan. Sekarang yang pernyataan Pak Fuad Bawazir, ya benar. Tapi juga seperti yang soal 2 minggu tadi, sudah benar. Karena kalau minyak dan gas naik itu batu bara pasti naik, Mas. Dan jangan lupa, minyak dan gas itu sekalipun subsidi, pemerintah tuh dapat namanya pembagian dari sumber daya alam, penerimaan negara bagi hasil dengan perusahaan minyak, dapat PNBP, sumber daya alam. Nah, migas tuh dapat. Jadi tetap kalau naik ya ada windfall. Belum lagi yang batu bara. Itu naik juga karena itu paralel. Nah, si minyak di satu sisi dapat kenaikan, ya kan? Dapat kenaikan, tapi di sisi lain bayar subsidi. Nah, selisihnya bertambahnya pendapatan dengan bertambahnya belanja, lebih banyak bertambahnya belanja akibat naik harga minyak. Ini penting buat pemirsa, karena kan wacananya kalau harga minyak naik $1, defisit naik sekian. Defisitnya itu maksudnya pendapatannya bertambah. Kira-kira 3,5 gitu, 3 lah. Lalu belanjanya bertambah 10, berarti kan selisihnya 7 gitu. Jadi kan ada, berarti nggak salah juga omongan bahwa harga ada windfall. Nah, khusus batu bara kan tidak ada di belanja, hanya di pendapatan. Iya nggak? Kalau tadi migas ada di pendapatan. Nah, ini yang disebut windfall banget nih, PNBP di batu bara. Tapi buat yang serius nanti dilihat lagi.
berapa sih kontribusinya batubara itu? Signifikan nggak? Nah, kalau dihitung-hitung nggak akan bisa, dia nanti biasa misalnya ngasih sekitar 50-an triliun. Ada di SDA, ada di DMO itu. Itu 50, 70. Kalau dia naik jadi 89, ketambahan 20, 30, itu ketambahan 50% loh Mas misalnya. Itu kan nggak signifikan dengan keseluruhan tadi toh. Ada lagi komplikasi yang aneh. Kalau batu bara itu menimbulkan harganya naik, menimbulkan peningkatan windfall, istilahnya rezeki nomplok lah di penerimaan, di belanja tidak. Nah, karena nggak ada belanja terkait batu bara secara langsung. Beda tadi dengan migas kan. Tapi nanti dulu, listrik kita itu separuh, hampir separuhnya pakainya itu batu bara. Batu bara ya. Nah, kan? Berarti si listrik itu meningkat tuh biayanya. Biarpun bisa maksa, pokoknya nggak boleh diekspor, kita mau pakai, itu kan. Makanya listrik aman itu Kan karena bisa ada maksa. istilahnya DMO kan, domestic market obligation, ya kan? Ya, itu yang mau harga lokal. dikencengin. Ya. Harga lokal, tapi nggak gitu ngitungnya Mas. Demo harga lokal itu nanti tetap saja ada batas. Ketika minta tambah, yang tambahannya kan tetap ngikut harga internasional. Udah dipatok ya DMO itu ya. Ini kan, ya DMO ini anggap aja given dong, krisis nggak krisis sih kita segitu. Tapi tadi si Pertamina, PLN ya Pertamina, dengan batu bara itu kan dia akan bertambah. Persoalannya pemerintah kan mensubsidi listrik. Jadi ada juga keluar disubsidi, meskipun beda dengan migas tadi. Di migas tadi antara pendapatan dengan belanja, dampaknya kenaikan lebih banyak di belanja. Batu bara jauh lebih banyak di pendapatan. Jadi benar itu Pak Fuad, dan juga sudah dinyatakan juga oleh Kementerian Keuangan sebelum ini. Tetapi simulasinya, nilai-nilainya itu, nilai windfall-nya ya, itu nggak jauh-jauh dari 20-an triliun. Tambahannya ya. Maksimal 30 setahun loh, kalau setahun terjadi. Loh, kan tidak soal kita tadi soal ratusan triliun kan meledaknya. Jadi benar, tapi enggak gitu-gitu juga kali. Itu kembali kritik saya. Ya, kenapa tidak lebih transparan saja? Ini gini loh hitungannya. Kan gitu toh. Udah clear ya, kita udah klarifikasi beberapa informasi. Tapi sekarang mari kita ngomongin hitung-hitungan yang benar gitu ya, supaya kita dapat gambaran kan gitu. Benar menurut versi yang mengkritik loh Mas, hati-hati. Pemerintah benar dari sisi dia tadi setengah gelasnya dia. Ya, tapi kan ini sama, Anda juga memelototi data-data. Kan juga kita kenal istilahnya. Kalau media menyebutnya angle sebenarnya, sudut pandang dalam melihat berita. Tapi kalau data-data begini biasanya kan kita juga ingat how to lie with statistik kan, bagaimana berbohong dengan cara statistik. Nah, itu yang maksud saya. Ya, tadi saya ulangi bahwa sebenarnya 3 bulan ini kita harus ingat, jangan juga 3 bulannya dikaitkan dengan perang Iran yang baru terdampak kan Maret Mas, bukan 3 bulan. Kayak COVID dulu ya, sebenarnya udah punya kita harus hati-hati kalau mau bandingin selama sama-sama bulan Maret. Nah, kan nggak ada diumumkan. Sebetulnya memang Maret ini sudah tertekan kita. Jadi kita melompat. Jadi misalnya tadi 240 kan defisit. Sampai Februari kemarin cuma 140 Mas. Jadi 100 tambahannya selama Maret. Sebelumnya kan hanya 60-60 tuh 70-70. Artinya ini peningkatannya sudah jelas. Di pendapatan juga itu sebetulnya tidak seheboh tadi karena low base effect ya. Nah, di belanja tadi ini menunjukkan juga pemerintah memang belum menahan diri untuk MBG dan sebagainya itu tetap kencang. Nah, berarti kan ada satu yang belum diinformasikan, tapi ada media yang nyoroti. Jadi saya kira jurnalis ini mudah-mudahan yang ikut kursus di saya tuh Mas, agak jeli juga dia melihatnya, tapi penting itu yang disebut dengan keseimbangan primer Mas. Nah, kan tadi pendapatan, belanja, defisit, kan tadi gitu pembicaranya. Sebenarnya di tengah-tengah itu ada item postur resmi itu, keseimbangan primer. Keseimbangan primer itu adalah pendapatan dikurangi belanja. Tapi dalam perhitungan belanjanya nggak termasuk bunga. Itu nilainya sudah mencapai 95,8 triliun, Mas. 95,8 triliun. Padahal rencana setahunnya itu hanya minus 80. Maksudnya apa? Maksudnya kalau sudah minus 95,8 itu seluruh pembayaran pokok, cicilan utang, ditambah bunganya selama 3 bulan ini, seluruhnya pakai utang baru Mas. Nah, jadi teorinya kalau keseimbangan primer itu negatif,
itu kesinambungan fiskal, keberlanjutan fiskal itu terganggu. Memang direncanakan begitu, tetapi belum pernah selama 3 bulan melampaui target setahun. Nah, nggak tahu ke depannya kan. Nah, ini menjelaskan yang di atas tadi, yang pendapatan belanja. Jadi klaim pendapatan heboh, klaim belanja segitu, itu menurut data keseimbangan primer, ya didiskon, nggak seperti penjelasan itu. Pendapatan nggak seheboh itu, buktinya keseimbangan primernya minus gede. Belanja yang naik salah satunya adalah bayar bunga utang. Nah, kira-kira gitu. Dengan cara seperti ini melihat, menurut saya, tadi saya sudah netral tuh mengatakan ini tidak kinclong, ya toh, lebih baik dari 2025, tapi lebih buruk dari 23 dan 24. Kalau melihat tantangan yang sedang terjadi mulai Maret ke depan, ini buruk, bukan lagi biasa. Harusnya ketika ada tantangan begini selama 3 bulan ini, tadi sudah dikatakan orang berjaga-jaga kan. Negara lain nggak nunggu selesai Maret loh. Pertengahan Maret sudah bilang kami krisis energi, kami siaga energi. Korea saja yang punya daya tahan jauh lebih dari kita, baik dari sisi duit maupun stok migas, sudah menyatakan kepada warganya kita harus siaga kan. Kalau Filipina wajar. Nah, hanya berita baiknya Indonesia ini memang dari sisi energi sebetulnya nggak buruk-buruk amat, karena kita diberkahi dengan sumber daya alam kan. Jadi kita sebenarnya nggak pas juga dibandingkan dengan Filipina, dengan Vietnam, dengan Malaysia. Lucu juga, kita punya sawah, punya kebun, gampangannya membandingin dengan orang yang nggak punya sawah gitu. Kita itu kan keterlaluan kalau kita sama buruknya dengan Thailand dan Vietnam. Sebenarnya loh, mereka sangat bergantung karena nggak punya produksi. Loh, tetapi ternyata faktanya kita yang punya kelebihan ini, menurut saya itu agak arogan jadinya. Wah, nggak masalah lah. Padahal faktanya, terlepas kita punya sumber daya alam migas, kita kan impor karena nggak cukup untuk konsumsi. Dan jangan lupa Mas, nggak hanya kalau BBM yang dalam arti itu solar atau pertalite yang sebetulnya yang lebih serius itu kan LPG. Oh iya. Karena kalau pertalite, solar, pertalite lah, paling kita udahlah nggak pergi-pergi. Lah kalau LPG mau nggak masak? Oh nggak masak GoFood lah, yang buat GoFood juga pakai LPG lah, terus gimana? Ini dan LPG itu salah satu sumber kita memang ya Timur Tengah dan melalui Selat Hormuz. Karena itu kita LPG ya kita itu begini, kita bisa impor dari Singapura dan itu yang banyak. Tapi Singapura ini kan bukan produsen, dia maklar kan? Iya, maklar. Kalau suppliernya, gitu loh, iya, kan? kalau supply-nya terhambat, jadi juga nggak punya barang kan? Dari sisi kita sebagai salah produsen, meski tidak seluruhnya kita impor, kita lebih baik dari negara tetangga kita. Tapi kan impor kita karena kita negaranya besar, manusianya banyak, secara volume kita impornya tetap gede, Mas. Jadi anggap aja dengan Vietnam atau Malaysia, secara persentase ketergantungan ke luar negeri terhadap energi dia lebih besar dari kita. Tapi secara absolut jumlah, wong kita ini manusianya banyak, mestinya kita sama terganggunya dengan dia. Logikanya kan begitu. Tapi ini enggak. Dan konon ini LPG sudah mau dipesan dari Amerika. Nah, LPG itu kita rata-rata daya tahan kita 10 sampai 13 hari biasanya. Nah, nggak ada informasi sekarang. Ya, saya potong sedikit. Kan kalau kita tahu selalu mendengar kabar bahwa produksi minyak kita itu per hari kan hanya sekitar 600-an ribu per barrel ya gitu. Sementara konsumsi kita sampai 1,6 juta gitu. Jadi ada selisih yang harus kita impor 1 juta. Nah, kalau migasnya ada hitungannya nggak itu? Berapa produksi kita dan berapa kita? Sama. LPG itu kita impornya kan LPG itu kita impornya separuh, 60%. Oh, jadi sama. LPG ya. LPG itu beda dengan gas alam, Mas. Kita gas alam ekspor. LPG ini kan produksi dari dari minyak mentah yang dirubah jadi LPG. Ada juga yang dari gas, tapi mayoritas dari minyak. Dari minyak yang diolah. Nah, kita kan tidak punya kilang LPG, kilang pengolahan. Bukan nggak punya, kita kecil. Kalau gitu tadi kan ada bocoran yang dua minggu yang tadi menurut Anda nggak tepat, mungkin prediksi Anda sekitar 2 bulan. Nah, kalau LPG prediksi Anda berapa lama? Ini dugaan aja ya, karena nggak pernah dikonfirmasi. Biasanya kita tahan 13 hari. Menurut saya sekarang sudah memasuki masa 7 hari. 7 hari. Berarti kalau stok ya, itu harus impor kan.
Maksudnya karena kita yang dari dalam negeri sedikit kan. Nah kalau impornya terganggu berarti kita kan muter tuh. Tapi saya dengar ini ya, ini isu perlu juga diberitahu, ini masih saya juga rumor. Itu pesan muter sekarang, pesan dari Amerika, barang terlepas belinya dengan Singapura. Nah, berarti kan waktu kirimnya lebih lama nih Mas. Lama, iya. Kalau nggak lewat Selat Hormuz. Ya dari sisi itu sih asal tidak ada kejadian yang aneh ya dapat dari sisi barang. Jadi barang kita mulai sedikit terganggu, tapi masih aman. Karena itu tadi ke yang awal-awal tadi Mas Erwin bertanya, kenapa pemerintah masih optimis? Oke, stok BBM itu kan kita biasa 20 hari itu. Tidak ada info sekarang berapa. Tidak ada pembatasan. Mungkin memang masih sekitar 18-20 hari. LPG itu kita 10-13 hari. Tidak ada kesulitan orang mencari LPG sekarang, berarti mungkin stoknya segitu, atau pemerintah berusaha, karena kalau sampai terjadi suasana kan repot. Karena kalau stok itu 7 hari ya masih ada kan. Nah bagaimana caranya sebelum hari ke-8 ini barang udah dapat lagi. Itu kelihatannya optimismenya pemerintah. Tetapi semua perencana ini butuh duit Mas. Itu yang penting. Butuh duit lebih dari biasanya. Ya enggak? Kan untuk stok BBM itu lebih banyak duit daripada biasanya karena harganya naik. LPG juga sama, lebih banyak butuh duit, dan jangan lupa lebih butuh waktu dibandingkan sebelumnya untuk nyetok. Nah, jalurnya berubah. Itu urusan teknis saya kurang paham. Tapi yang penting duit nih. Duit. Jadi kan. Nah, dan ini lebih serius ya. Soal LPG ini lebih serius dari BBM. Tadi biarpun, dan ini menarik menurut saya, bagaimana Purbaya andalannya adalah saldo anggaran lebih. Padahal kita cari di mesin pencarian internet ya, 6 bulan lalu dia maki-maki tuh. Anak buahnya ini duit kok nganggur. Sekarang duit nganggurnya ini yang diambilin kan. Oke, bisa jadi. Tetapi karena mekanisme ini kan akan mengganggu banyak hal. Dan menurut kebiasaan tidak boleh dihabisin saldo Mas, karena sal itu antara lain kalau kepepet kan untuk bayar gaji pegawai yang didahulukan kan, bayar listriknya, AT&T kan. Nah kembali ke duit ini, sementara yang dibebani pastilah Pertamina. Kenapa Maret ini belum goyang nih menurut saya? Karena kan bayar subsidi itu kan tidak seketika Mas. Subsidi dan kompensasi itu, subsidi terutama tuh 3 bulan sekali bayarnya, nggak tiap minggu, tiap bulan. Ya ini yang 3 bulan ini sudah dibayar apa belum, kita nggak dapat info. Nah bagaimana kalau Pertamina biasanya diutang ya, diutang bahkan sampai akhir tahun nanti ada 1 triwulan sekian tagihan yang tidak dibayarnya tahun berikutnya. Jadi ini akan membayar tagihan tahun lalu nih di 3 bulan ini. Ya itu masuk akal lah, karena itu wajar. Tetapi persoalannya sekarang kalau tiba-tiba Pertamina dipaksa harus nyediain duit lebih banyak dari biasanya karena harganya naik kan. Pertanyaan besarnya, Pertamina punya duit nggak? PLN sama Mas, PLN punya duit nggak? Nah kita kan bisa meriksa itu. Nah kalau nggak punya duit, kebiasaan Pertamina itu atau PLN ada 2. Satu, dia pinjam dulu ke pemerintah. Ini mungkin pemirsa bingung nggak? Dia ini nggak punya duitnya itu cash flow, bukan nggak punya duit miskin, karena seberakan lah. Itu pinjemnya di SAL, loh. SAL juga tuh yang mau dipinjam oleh ini. Bisa dia di Bank Himbara, tapi kalau di Bank Himbara untuk kebutuhan yang jangka pendek itu biasanya pilihan terakhir, karena kan berbiaya tuh kalau jangka pendek. Kalau pinjam sekalian untuk investasi nggak soal. Nah, maka kompleksitas ini menurut saya tidak ingin juga Menteri Keuangan menjelaskan kompleksitas ini segitunya, enggak. Tapi ya mohon maaf ini, orang kalau nggak punya duit itu jangan sombong lah, biasa aja kali. Syukur kalau bisa, syukur kalau bisa mengajak masyarakat. Ini kan, maka sebetulnya negara-negara yang menaikkan harga BBM itu pertimbangan ekonomisnya lebih rasional. Nah, kalau dinaikin itu bukan soal fiskal saja Mas, fiskal itu satu hal. Tapi orang kalau sudah naik itu pastilah kemudian mengevaluasi, ya wah saya biasanya tiap hari jalan jadi tiap 2 hari jalan. Itu daripada WFH dia jalan-jalan, maka itu lebih efektif. Itu sudah ada teorinya. Kalau harga BBM di mana saja dinaikin signifikan akan mempengaruhi perjalanan dan pemakaian.
Itu sudah pasti. Oke. Nah, itu jadi aspek itu. Kita kenapa tidak mau itu? Karena mungkin mikir, wah kalau saya lakukan ini, masyarakat jadi tahu dong, kita sebenarnya nggak punya Iya, duit. Jadi oke. menurut saya Iya. dilemanya di situ. Nah, Ini mau mengesankan punya duit, MBG akan sempurna di akhir tahun. Itu pernyataan Pak Prabowo minggu lalu loh, sudah perang. Jadi kalau dilihat bahwa MBG ini memang kelihatannya belum ada tanda-tanda akan dihentikan atau ditinjau kembali secara radikal ya. Kalau soal menghemat sekian hari itu kan nggak radikal. Pak Presiden akan mengatakan akan sempurna. Tapi yang menarik beberapa hari ini Amran menjelaskan tuh bahwa MBG ini dampaknya, pokoknya program yang sangat hebat, yang jangka panjang, yang inilah. Bersamaan dengan berita ini, artinya kan memang kekeh kan ini. Padahal pengamat fiskal pada umumnya, ekonom pada umumnya, ibaratnya itu kalau di situasi begini, yang kasat mata bahkan tidak perlu jadi pengamat saya kira adalah memangkas MBG, bukan berhemat. Kalau berhemat misalnya dari 335 jadi 300 kan berhemat. Kalau memangkas ya itu satu hal, duit. Tapi hal lain lalu kan terbaca. Kita jangan melihat cuma masyarakat, tapi juga investor, Mas. Ini artinya kritik para investor yang antara lain juga diwakili oleh lembaga rating ya, seperti Moody's, Fitch itu, yang memperingatkan bahwa disiplin fiskal belakangan ini di era Prabowo ini tidak disiplin sebelum-sebelumnya. Tidak disiplin tuh bahasa ngepopnya belanjanya terlalu ngawur lah gitu kan, itu tidak disiplin namanya, nggak sesuai dengan pendapatannya. Nah ini kalau penjelasan-penjelasan yang belakangan ini termasuk Purbaya tadi, termasuk Amran, itu seolah-olah everything is okay, kami udah oke ngelola, datanya ada, duit ada, ini program yang terbaik. Bahkan itu terbaca oleh investor dan saya agak khawatir ya kalau nanti Fitch dan Moody's mempercepat itu, Mas. Dia biasanya kan 12 bulan tuh setelah outlook itu. Kalau dia percepat kan kemarin di kisaran Januari ya dengan Februari. Kalau di bulan Mei ini dia sudah ngomong, wah ini udahlah tidak hanya outlooknya tapi kami turunkan. Tadi pembicaraan kita di depan tadi soal kita susah cari utang. Boleh saja, nggak usah, nggak dipikirin apa itu Moody's sama Fitch. Oh mereka nggak paham. Silakan, itu sampai begitu kan reaksinya, nggak paham fundamental kita kuat. Mereka itu nggak urusan fundamental, salah satu yang mereka soroti. Tapi yang utamanya, lembaga rating itu ngomong bukan ke Indonesia, tapi ke orang yang mau investasi di Indonesia. Ini dulu konteksnya. Kita nggak percaya, ya boleh aja. Tapi kalau si investornya percaya, investasi itu artinya baik itu investasi yang bersifat membeli saham ataupun memberi utang. Itu kan beli SBN itu kan investasi. Itu kalau sampai itu terjadi, kita belum diturunkan investment grade-nya saja, baru dikasih outlook negatif. Itu kan lampu kuning lah ya. Itu kita sudah bunganya naik, Mas. Yield itu kan bunga. Sudah naik dari 6 menuju 7%, hampir 7%. Bagaimana kalau dikasih lampu merah? Cus. Pertama kita sulit cari utang, tapi tetap ada, Mas. Orang yang high risk high return kan tetap ada. ya. Tetap diutangi, tapi minta bunganya 10 misalnya kan. Nah, kalau bunganya 10 di APBN tadi kan ada belanja bunga tuh, bengkak. Nah, kalau di situ bengkak, keseimbangan primernya bengkak lagi karena nanti hanya bisa, kalaupun kita bisa menyelamatkan APBN 2026, kita akan memasuki 2027 dengan sangat babak belur. Ya, misalnya salnya tadi terlanjur dipakai separuh, tinggal 200. Wah, itu bisa ngos-ngosan, Mas. Nanti kalau sampai itu terjadi ya, menurut saya memang yang logis itu secara ilmu ekonomi logis. Saya tidak mau pertimbangan politik urusan pemerintah. Ya memang naikin harga BBM. Karena itu ada dua ya, tadi menyelamatkan fiskal, bukan menyelamatkan, mengurangi tekanan kepada fiskal. Bisa menyelamatkan kalau ditambah MBG tetap. Yang kedua, si konsumen rakyat Indonesia itu kalau dihimbau, ayo kamu hemat listrik, hemat ini, itu berat, Mas. Kalau harganya naik, nggak usah diberi peringatan itu. Langsung mikir mau jalan kan, mau mobil, wah ini bensinnya berapa. Kira-kira gitu, Mas. Ya, oke. Karena Anda menghitungnya tidak dari sisi politik, tapi pemerintah saya kira pasti punya pertimbangan yang politik ya. Dan dari sisi pemerintah kita bisa memahami kenapa kemudian harus memberikan kesan confidence gitu kepada publik ya. Kalau
mereka Iya. sendiri Sampai ketar-ketir. akhir tahun tidak naikin BBM. Heeh. Nah, kan sampai akhir tahun katanya Ya, itu kan. sampai akhir tahun. Ya Walaupun alhamdulillah masih bisa jalan-jalan. walaupun secara alih visual Anda melihat pasti itu bakal babak belur pemerintah kalau saat itu. Berat itu. Ya, Kalau ya. dipaksakan begitu jebol fiskalnya. Oke. Kira-kira gitu, Mas. Baik, Prof. Awalil, Anda sudah nggak menakut-nakuti hari ini kan, ya, karena lebih memaparkan Iya. data, silakan orang mengambil kesimpulan. Iya. Susah Ya, ini jadi pengamat, mudah-mudahan. kalau enggak nanti Anda akan ditertibkan loh ya. Iya, itulah masalahnya. Padahal perasaan saya sudah tertib loh sebenarnya.